Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom alaikum bersama Masya. Waalaikumsalam. Ini adalah tanggal 29 September tahun 2024. Kita berada di Komoks Jada Suci Basilios Agung di Depok. Bacaan kita hari ini, Injil diambil dari Matius 22. Romo akan memberikan judul Menyatu dengan Allah adalah puncak tujuan kehidupan. Menyatu dengan Allah adalah puncak tujuan kehidupan. Mengenai tujuan kehidupan, orang kalau ditanya macam-macam tujuannya. Ada tujuannya ingin kaya, ada tujuannya ingin menjadi orang yang berpangkat, ada tujuannya ya nanti punya istri yang cantik atau punya suami yang cakep dan macam-macam tujuan. Tapi sebenarnya apa sih tujuan kita hidup ini? Mengapa sih Tuhan itu menciptakan kita? Itu loh tujuannya pertama. Tuhan itu menciptakan kita karena kasih. Allah itu sejak kekal punya, kalau dikatakan kegiatan, kegiatan yang tak ada habisnya, yaitu mengasihi firman-Nya, mengasihi anaknya. Coba kita baca dari Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Kristus itu telah ada. Ya tentunya belum berwujud manusia. Dunianya saja belum dijadikan, bagaimana ada manusia. Tapi dia telah ada sebagai firman-Nya Allah yang wujudnya adalah roh. Nah, di dalam alam sebelum ada ciptaan ini, Sang Bapa itu mengasihi Sang Putra. Sang Putra juga mengasihi Sang Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Jadi ada hubungan kasih timbal balik antara Allah dan firman-Nya, atau antara Bapa dan Putra, dan Putra ke Bapa. Dan bahwa aku sebentar. Dan hubungan cinta kasih ini dicurahkan oleh Bapa melalui rohnya. Rohnya Allah itulah yang mencurahkan kasihnya Bapa kepada Putra dan Putra kepada Bapa.
Kita baca dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Stop. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Berarti fungsinya Roh Kudus apa kalau gitu? Fungsinya Roh Kudus apa? Mencurahkan kasih Allah. Masa anda ngerti? Sesudah ada manusia, kasihnya Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita. Sebelum ada manusia, kasihnya Allah dicurahkan kepada siapa? Roh Kudus. Kepada Dia yang sejak kekal dikasihi Allah, yaitu anaknya tadi. Jadi Bapa mencurahkan kasihnya kepada anaknya ini. Anak ini mencurahkan kasihnya, merefleksikan kembali kasih Bapa kepada Bapa. Sehingga di dalam kehidupan Allah itu ada suatu perputaran kehidupan kasih tanpa awal, tanpa akhir, dari Bapa kepada Putra di dalam Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Coba kita baca 1 Korintus 1 Yohanes pasal 4 pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Tidak ada agama yang mengatakan Allah itu kasih. Allah mengasihi ya, tapi itu adjektif. Itu kata sifat. Bukan kata benda. Allah itu kasih. Berarti dirinya Allah itulah kasih itu. Mengapa begitu? Karena Allah itu Tritunggal. Dan kasih itu selalu membutuhkan 3 unsur supaya itu bisa jalan. Yaitu yang mengasihi, yang dikasihi, semangat kasih. Atau rasa cinta kasih. Yang mengasihi itu Sang Bapa. Yang dikasihi itu Sang Putra. Semangat cinta kasih adalah Sang Roh Kudus. Nah, karena di dalam diri Allah itu sejak kekal inti hakikatnya adalah kasih. Tapi kasih itu selama itu hanya ada di dalam dalam diri Allah sendiri aja. Karena Bapa pada Putra kan ada dalam Bapa. Oleh Roh Kudus juga ada dalam Bapa. Jadi sebelum ada apa-apa, kasihnya Allah muter di dalam diri Allah sendiri. Padahal kasih itu sifatnya ingin menjangkau orang lain. Kalau ada cowok mengasihi cewek, pasti dia ingin menjangkau cewek itu, entah dengan surat, entah dengan kenalan. Dek, namanya siapa? Kamu cantik loh, Dek. Ya. Atau dengan SMS. Halo, boleh kenalan? Selalu ada jangkauan dari pihak satu kepada yang lain. Dalam rumah tangga juga begitu. Kalau suami mengasihi istrinya pasti diberi belanja, betul? Diperhatikan kebutuhannya, betul? Betul. Nah, kecuali kalau nggak peduli dengan istrinya, udah tidak ada kasih di situ. Anak mengasihi ibu mengasihi anaknya, ya diberi uang. Nah, demikianlah Allah itu kasih.
maka di dalam kasihnya dia ingin menjangkau keluar dirinya, agar kasihnya itu bisa diberikan kepada yang di luar dirinya. Padahal di alam kekekalan tidak ada siapa-siapa di luar diri Allah. Yang ada cuma Allah saja. Iya kan? Nah, agar kasihnya Allah itu bisa dicurahkan kepada yang di luar dirinya, padahal yang di luar dirinya itu belum ada. Dan Allah punya kemampuan untuk mengadakan apa yang tidak ada. Itulah sebabnya akhirnya Allah mengadakan, Allah menjadikan makhluk yang akan dikasihi, terutama manusia. Ya malaikat, ya binatang, ya alam ini semua diciptakan, tapi semuanya tujuannya untuk manusia. Oleh karena itu kita ada, manusia ini ada akibat dari kasih itu. Kita ini ada akibat dari kasih. Coba kita baca dalam Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita. Nah, dalam kasih ia telah menentukan kita apa? Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, dalam kasih ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Nah, menjadi anak-anaknya itu gimana sih? Kalau anaknya kucing rupanya seperti apa? Kucing. Anaknya ayam. Anaknya manusia. Anaknya manusia seperti anjing. Anaknya manusia seperti manusia. Kalau menjadi anaknya Allah berarti seperti apa? Itulah tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan agar menjadi seperti Allah di dalam kemuliaan. Dan itulah tujuan utama kita ada di dunia ini. Itulah sebabnya sebenarnya kita tidak diciptakan untuk mati sebagaimana Allah itu tidak bisa mati. Dan kematian fisik itu bukan akhir dari segala-galanya. Itu permulaan dari keberadaan yang baru. Oleh karena itu dari banyak kesaksian-kesaksian orang yang pernah mengalami pengalaman hampir mati, mereka mengalami dirinya itu kayak lebih hidup daripada sebelumnya. Pengalaman hampir mati itu kalau nggak ketemu bersinar apa gitu, bertemu dan akhirnya hidup lagi, dan dia bercerita dan akhirnya hidupnya jadi berubah. Orang-orang yang pernah mengalami itu karena apa? Ketika kita mati, yang mati hanya fisiknya saja, rohnya tidak mati. Kita baca Matius pasal 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Stop. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Berarti waktu tubuh mati, jiwa tidak ikut mati. Jelas? Waktu tubuh mati, jiwa tidak ikut mati. Oleh karena itu dalam bacaan kita ini ada perumpamaan.
hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja ini gambaran dari Allah sendiri. Namanya nggak ada, karena Allah itu tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi. Ketika seseorang tahu nama orang itu, dia sudah tahu, oh ini namanya siapa, rumahnya mana. Jadi dia punya sesuatu yang dapat dipegang. Tapi kalau nggak tahu namanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang itu. Betul? Oleh karena itu Allah namanya nggak disebutkan karena manusia tidak bisa membatasi Allah. Karena manusia itu tidak dapat mengatakan Allah itu bagaimana. Apa yang kita ketahui tentang Allah sekarang itu hanya bayang-bayang saja, bukan realitanya. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu... Oh bukan, ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kok di situ sebentar. Kalau melihat ayatnya yang tepat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke sebentar 13 ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, kita sekarang melihat dalam cermin suatu bayangan yang samar-samar. Oleh karena itu, biarpun kalau ada orang mengalami pengalaman hampir mati, coba tanya berapa orang gitu ya, nanti pengalamannya pasti beda. Yang dilihat itu pasti beda. Mereka tidak bisa melihat Allah itu bentuknya begini, nggak bisa. Mengapa? Karena selama kita masih hidup ini, kita melihat Allah itu dalam hal yang samar-samar. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa mengendalikan Allah. Maka dikatakan dia seorang raja. Tahu kita raja ya, memang menguasai semuanya. Tapi namanya tidak tahu kita. Karena pada realitanya Allah itu tidak dapat dikatakan bagaimana. Kalau orang Arab mengatakan bila kaif, tanpa bisa dikatakan bagaimana. Kalau orang Jawa mengatakan tan keno kinoyo ngopo, tak dapat digambarkan seperti apa. Oleh karena itu namanya tidak ada. Ya. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Mengapa diumpamakan sebagai perjamuan kawin? Karena perkawinan itu adalah persatuan yang paling intim dari dua orang yang dari latar belakang yang berbeda. Perkawinan itu adalah persatuan yang sedekat-dekatnya antara dua orang yang berbeda. Perkawinan adalah penyatuan dari dua pribadi yang berbeda. Maka gambaran bahwa Allah punya mengadakan perjamuan kawin ini
adalah gambaran dari kehendak Allah bagi semua manusia agar dia menyatu dengan dirinya melalui anaknya ini. Jadi tujuan kehidupan di dunia ini terutama sekali adalah kita bisa mencapai penyatuan dengan Allah itu. Kita bisa mencapai penyatuan dengan Allah sehingga kita bisa mengalami kemuliaan dan cinta kasih Allah tadi karena kita diciptakan oleh cinta. Itulah sebabnya kalau manusia hidup tanpa cinta, hidupnya akan merasa tidak penuh. Kemanapun saya sudah pergi keliling dunia kemana-mana, nyanyian pertama yang saya dengarkan selalu nyanyian tentang cinta. Nanti di Korea saya dengar kata-kata sarang hamnida. Nanti di Cina saya dengar kata-kata woa ini. Nanti di Amerika saya dengar kata-kata I love you. Saya ke Jerman saya dengar kata-kata ich liebe dich. Saya ke Surabaya sana, aku tresno kowe. Dan semuanya, dan ini yang paling dasar di dalam diri manusia ketika dia merasa tidak ada yang mencintai. Kalau bahasa Inggrisnya hidupnya merasa miserable. Apa sih miserable itu? Ya kayak kebingungan ya. Coba anak kecil tanpa dicintai orang tuanya, gimana anak itu? Yang saya lihat kayak anak di Palestina itu. Bapak ibunya pada kena bom semua, dia sendirian di jalan, dia kecil, nangis, tidak ada yang beri makan. Sangat mengenaskan kan? Hidup tanpa cinta itu hidup yang mengenaskan. Makanya Alkitab ini mengajarkan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tertinggi yang harus dicapai oleh manusia di dalam hubungan sesama manusia. Karena apa? Karena pada dasarnya kita diciptakan atas dasar cinta tadi. Ya. Ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Siapa orang-orang ini? Orang Israel. Mereka yang mendapat undangan dulu sebenarnya. Dari dulu, dari para nabi datang memberitahu Mesias akan datang. Nanti nabi yang lain datang, Mesias akan datang. Mereka diundang terus. Tetapi ketika Mesias itu datang, pengantin laki-laki itu datang, mereka diundang untuk perkawinan itu, untuk penyatuan dengan Allah itu, mereka menolak. Tapi ini juga untuk semua manusia loh. Manusia itu kalau masalah rohani itu lebih berat daripada kalau masalah jasmani. Diajak ke gereja 1 jam, wah lihat di jam terus pulang. Jam berapa lagi selesai nih? Ini selesai khotbahnya jam berapa ini? Tapi nonton sepak bola di TV semalam suntuk pun tidak apa-apa. Betul tidak? Nonton drakor gitu, wah udah. Tidak bosen-bosen. Kenapa? Manusia lebih tertarik kepada yang duniawi daripada tujuan hidupnya yang sebenarnya. Mencari Allah, menyatu dengan Allah, dan menuju kepada tujuan akhir dalam kehidupannya ini nanti.
Kalau kita mati, orang yang paling kita kasih pun tidak akan ikut mati. Istri mati, ya suaminya tidak ikut mati. Matilah situ. Aku tak kawin lagi, gitu kan? Suami mati, itu istri, ya udahlah, matilah situ. Aku cari suami lagi. Teman yang paling dekat mati, ya udah mati saja situ. Aku masih punya teman yang lain. Berarti kalau gitu, kita datang ini sendiri, pergi juga sendiri. Apapun yang kita cintai di dunia ini, bahkan bata benda kita pun tidak bisa ikut. Kita boleh kaya sekali, boleh cari miliarder, uangnya menumpuk sedemikian banyak. Ketika mati, 1 sen pun tidak ada berguna untuk kita. Betul tidak? Rumah kita mungkin seperti istana. Kayak saya lihat rumahnya Mama Dede. Tahu Mama Dede kan? Itu katanya rumahnya itu ada yang dilapis emas. Apa kalau Mama Dede mati, rumahnya temboknya itu ikut? Enggak. Telanjang kita lahir, telanjang kita pergi. Sendirian kita lahir, sendirian kita pergi. Oleh karena itu yang harus kita utamakan adalah, kalau aku pulang nanti loh, aku punya bekal apa? Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan pendidikan. Semuanya itu kita tinggal di dunia. Kita baca Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apa yang mengikuti kita waktu kita mati? Perbuatan. Kalau yang menyertai kita perbuatan kita yang buruk, ya kita menyesal di sana nanti. Karena kita akan mendapat yang buruk sesuai dengan perbuatan itu. Kalau kita mendapat yang menyertai kita adalah perbuatan kita yang baik, perbuatan yang kudus, ya kita akan mendapatkan sukacita sesuai dengan perbuatan yang kita miliki itu. Nah, itulah sebabnya maka ketika orang-orang ini dipanggil untuk menyatu dengan sang raja demi pernikahan ini, mereka tidak mau datang dengan macam-macam alasan. Ya. Ia ayat 4 dari Matius 22. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah dikusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Ya, binatang telah disembelih, lembu telah disembelih, itu gambaran kurban keselamatan telah disembelih di atas salib. Keselamatan yang diberikan cuma-cuma dengan matinya firman Allah sebagai manusia. Tidak usah bayar kok itu. Itu diberikan secara cuma-cuma. Toh manusia tetap tidak mau. Padahal ini yang akan membawa mereka kepada kehidupan kekal nanti. Ini yang akan membawa mereka untuk menyatu dengan sang pengantin laki-laki nanti.
Tapi manusia dalam kebodohan hatinya, bukan itu. Kalau mungkin dia orang profesor. Tapi ini kebodohan batin. Mereka tidak peduli masalah-masalah rohani. Orang ateis itu, banyak profesor itu loh. Orang bodoh nggak itu? Enggak, tapi hatinya yang bodoh. Hatinya yang bebal, tidak menyadari bahwa hidupnya hanya sementara. Ya, Romo pun sudah umur sekian, tinggal berapa tahun lagi? Kalau menurut Alkitab, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, tinggal ngitung sekarang. Aku udah umur segini loh ya. Apa yang aku bawa nanti untuk menghadap ke pesta perkawinan nanti? Makanya kita jangan hanya mikirkan yang duniawi saja. Cari karier boleh, bukan salah. Ya. Ingin mencari kecukupan material boleh. Asal bukan itu yang dipertuhan. Boleh, harus. Asal bukan itu yang dipertuhan. Orang itu karena mempertuhankan benda, kadang-kadang itu rebutan uang 10.000 rupiah aja bunuh-bunuhan. Ya kan? Terus saya baca kemarin di mana, di pasar itu. Ada seorang kornet angkot bunuh-bunuhan sama kornetnya apa? Karena uang 10.000 rupiah. Masya Allah, itu kalau menggunakan istilahnya orang Islam. Hanya karena itu nyawa manusia jadi semurah itu, karena manusia lupa. Ketika kita lupa untuk apa kita hidup, ketika kita lupa tujuannya apa kita hidup, akhirnya kita terlekat pada hal-hal yang duniawi. Kerja harus, cari uang harus, tetapi bukan itu yang jadi utama. Jangan sampai karena itu orang jadi pertengkaran dalam keluarga, suami istri cakar-cakaran, pentung-pentungan, hanya karena itu. Dalam keadaan kekurangan, caranya bukan bertengkar. Ayo kita berlutut bersama, berdoa bersama. Kita minta pada Tuhan kebutuhan ini. Loh, itu kan enak akhirnya keluarga. Daripada marah-marah suaminya dimarahin, nanti suaminya ganti balas marah, saling mengantem. Nah, itu banyak orang begitu kan. Karena tidak sadar tujuannya kehidupan ini apa. Ya. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu telah tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan lain-lain. Menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Di Indonesia, negara kita ini, ada orang ibadah diganggu. Hanya menginginkan dia sendiri yang bisa beribadah. Emang ini negaranya siapa? Negara nenek moyangnya. Ini kan negara semua orang Indonesia, tidak peduli siapa sukunya. Ini milik kita semua, dan kita punya hak semuanya untuk melakukan ibadah seperti yang kita butuhkan. Lah kok dihalangi? Ya ini karena manusia itu matanya buta, tidak suka ada orang datang kepada undangan pernikahan ini.
Dan ini yang terjadi. Sekarang dibalas di Eropa. Di Eropa sekarang banyak orang-orang imigran yang diusir. Di Jerman, di Inggris, di Italia, di mana sekarang banyak mereka diusir karena mereka mengganggu di sana. Di sana mengganggu orang lain. Ya, yang punya negara nggak suka dong. Ini kan negaraku. Kayak yang di Indonesia lagi ribut ini. Orang dari luar ngaku, wah, ini tanah Jawa itu miliknya nenek moyangnya dari luar sana. Udelmu gitu. Lah iya. Wong ndak ikut tuh yang nanti yang jadi pahlawan orang-orang mereka. Gimana? Inilah manusia itu egois. Manusia itu egois dan kalau bisa merampok punyanya orang lain. Dan tidak mengizinkan orang lain untuk berbagi ruang bagi mencari kebenaran. Bagi mereka hanya aku yang boleh, kamu tidak. Hanya aku yang punya hak, kamu tidak. Ini yang terjadi. Tapi orang-orang yang seperti ini nanti akan menyesal. Orang-orang yang seperti ini akan menyesal. Karena itu bukti tidak ada kasih, padahal kita hidup ini kalau kita diciptakan oleh Allah yang sama, seharusnya kita hidup dalam kasih. Jadi orang-orang ini ada yang pergi ke ladangnya, lebih penting kepada harta milik ladang. Ada yang pergi mengurus usahanya, bisnisnya. Tapi bukan tujuan untuk menyatu dengan Tuhan. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Yaitu ada yang lain yang itu, yang membakar rumah ibadah orang lain, yang melakukan persekusi kepada orang lain. Seharusnya pemerintah tegas menangani masalah-masalah ini, sebab kita semua punya hak. Kita semua yang adalah warga negara Indonesia itu punya hak. Ya orang Tionghoa, ya orang Batak, ya orang Jawa, ya orang Ambon, semuanya punya hak. Hak untuk memiliki kebebasan di dalam mencari kebenaran, mencari Tuhan. Nah, kok malah dihalang-halangi? Malah ada wilayah-wilayah tertentu mengatakan tempat perumahan hanya untuk orang agama tertentu, orang lain tidak boleh. Bangsa kita ini bukan makin pinter, tapi makin bodoh. Bangsa kita itu bukan makin dewasa, tapi makin sempit pikirannya. Melihat manusia hanya dari sisi dia golongan saya atau tidak. Padahal nanti kalau kita mati, kita diperhadapkan dengan Tuhan. Yang ditanya bukan golongan loh. Yang ditanya bukan agamanya. Yang ditanya adalah perbuatannya bagi orang Kristen yang sesuai dengan Injil. Percuma ya kita mati untuk ditulis profesor, dokter, insinyur, apa-apa, terus namanya baru ditulis. Emangnya malaikat tanya,
Kamu dulu lulus cum laude enggak? Kuliah di mana kamu? Udah kuliah ke luar negeri? Malaikat tidak akan tanya itu. Ditanya adalah perbuatan kita dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Kita peduli dengan orang miskin? Tidak. Kita jujur di dalam kita berbisnis dan dengan teman saya? Tidak. Kita suka menipu orang lain atau tidak? Semuanya ini nanti yang akan menjadi ukuran di dalam kita menghadap pada Sang Raja itu nanti. Ayat 7. Maka murkalah raja itu ketika kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti orang Yahudi waktu itu, Tuhan murka. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Dan ini terjadi pada tahun 70 ketika Jenderal Titus menyerbu kota Yerusalem. Kota itu dibakar rata jadi tanah. Orang-orang Yahudi yang menolak Kristus itu dibuang ke pembuangan. Tapi ini juga merupakan gambaran daripada keadaan kita. Kalau pada waktu kita hidup ini, kita diberi kesempatan, kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk mendengarkan undangan perkawinan itu. Yang diundang kita, yang jadi pengantinnya ya kita itu nanti. Pengantin perempuannya adalah orang percaya. Yang diundang juga orang percaya. Nah, kalau kita nggak mau mendengarkan undangan itu, kita hanya mengikuti kemauan kita yang duniawi ini, belum tentu kita punya kekayaan nanti akan membawa bahagia pada anak turun kita. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya masih muda waktu itu, saya pernah menginap di salah satu hotel di Medan. Waktu itu pagi, tiba-tiba saya dengar orang buak gedebuk gitu. Saya keluar, suruh masuk. Ternyata apa? Ternyata anak pemilik hotel itu saling kejar-mengejar, bawa pentungan, rebutan warisan karena papa mamanya udah meninggal. Apa ndak bikin malu? Ini anak pemilik hotel ini. Ya nggak usah saya sebutkan, orang pasti tahu hotel itu. Ketepuk, ada apa? Saya keluar disuruh masuk sama jangan takut kena babit pentungan. Cobalah, kalau tidak ada kasih malah bikin malu. Kekayaan bukan membuat bahagia. Ada lagi orang tua, ini di Banjarmasin kalau tidak salah saya lupa. Kalau pagi itu dibawa ke pasar sama anak-anaknya, suruh apa? Suruh mengemis. Tega sekali. Ada anak membawa mamanya yang sudah tua di pasar, suruh ngemis. Ya mungkin kita yang waras, kita pikir loh kok bisa begitu. Tapi ada yang tidak waras memang. Ada orang-orang yang tidak waras itu yang tega sekali menjadikan
mamanya ini untuk jadi pengemis. Untuk ada polisi waktu itu, akhirnya dicari orang tuanya, dibawa ke polisi itu anak-anaknya itu. Tapi udah lama ditaruh di pasar itu untuk mengemis begitu, ya. Ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Israel kan sudah diundang, tidak mau, tolak, jadi tidak layak. Itu bisa kita juga diingatkan berulang-ulang, udah tidak peduli, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, alasannya macam-macam. Saudara, kalau kita tidak punya waktu untuk Tuhan, seandainya Tuhan membalas kita, tidak diberi oksigen 10 menit saja, seluruh wilayah ini tidak diberi oksigen, tidak ada udara, 10 menit saja, gimana kita? Kelimpungan dakaruan. Loh, Tuhan itu loh mengingat, bahkan oksigen. Kita pernah bersyukur tentang oksigen dari Tuhan? Mungkin enggak. Padahal kalau ini tidak diberikan oleh Tuhan, ya sudahlah, habislah kita. Nah, makanya kita selalu diingatkan, makanya kita perlu pergi ke gereja, kita mendengarkan firman, tujuannya cuma untuk mengingat Dia. Pada akhirnya tanpa Tuhan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Tanpa Tuhan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, saya bisa kerja. Coba, kamu bisa kerja, tiba-tiba kamu diberi stroke. Bisa nggak kerja? Enggak. Nah, itulah ketika masih sehat, ketika masih ada waktu, kita perlu cari waktu untuk menjadi bekal ketika kita kembali nanti. Entah kapan. Kematian itu adalah kekuatan yang paling demokratis. Bisa menyapu siapapun dari anak bayi sampai nenek-nenek. Dan datangnya kapan saja. Bisa orang matinya ketabrak mobil, atau matinya tersedak. Apa itu? Yang untuk gigi itu? Apa? Ya, tusuk gigi. Saya punya tetangga waktu saya kecil, matinya apa? Dimakan tikus kakinya. Jadi kena apa? Kena tetanus ya. Dia mati dimakan tikus. Jadi kematian itu bisa datang kapan saja. Karena itu kita harus hati-hati. Kita harus tahu cari tujuan kita yang sebenarnya. Kerja harus kerja, ya. Cari nafkah harus cari nafkah, betul. Tetapi jangan dilupakan Tuhan. Jangan dilupakan Tuhan, ya. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Artinya keselamatan itu tetap tersedia. Maka kita harus mengabarkan berita keselamatan kepada siapapun. Jangan lihat pangkatnya orang.
Di mata Tuhan itu bukan karena pendidikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena harta-harta milik kita. Yang mulia di mata Tuhan adalah mereka yang taat di dalam iman. Mereka yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, dalam hal ini setelah orang Israel menolak, Tuhan memerintahkan, raja ini memerintahkan, panggil orang-orang pinggir jalan, yaitu semua siapa saja gitu. Sehingga keselamatan itu berlaku untuk siapapun, tidak memandang bangsa, suku, kulit, asal usul. Di mata Tuhan kita semua sama. Bukan yang berkulit kuning itu lebih disayang, berkulit hitam tidak, bukan, tidak ada gitu. Di mata Tuhan kita semua sama, ya. Terus maka ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Berarti memberitakan berita undangan, ayo ke pernikahan ini berlaku untuk siapa saja. Kita harus mengabarkan Injil kepada siapapun. Kita harus mengabarkan Injil kepada semua orang. Ya. Terus, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, yang orang yang jahat dan orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Dulu ketika saya masih muda, masih tidak dilarang untuk menyebarkan traktat-traktat Kristen itu, tidak dilarang dulu. Saya kemana-mana membawa satu gebok ini traktat. Di bis saya bagi-bagikan, di angkot saya bagi-bagikan, di spur saya bagi-bagikan. Ada yang terima, ada yang enggak. Tapi yang penting saya membagikan waktu itu. Nah sekarang ya caranya beda. Berusahalah untuk orang dapat membaca kehidupan kita dengan cinta kasih, dengan ketulusan, sehingga orang dapat melihat, oh ini orang Kristen. Orang Kristen itu harus tampil beda, sehingga orang bisa bertanya kepada kita. Dan akhirnya kita bisa berbagi tentang keselamatan itu pada mereka. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Oh, banyak orang Kristen, tamunya udah banyak, menemui semua itu. Tapi ada yang datang tidak memenuhi syarat. Apa? Tidak mengenakan pakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan. Jangan jadi Kristen hanya namanya saja. Di KTP agamanya Kristen Ortodoks, tapi hidupnya menipu temannya kanan kiri, ya percuma dah. Tapi kalau punya hutang sama temannya tidak mau membayar, ada banyak orang begitu kan. Tapi nanti di rumah kerjanya bertengkar saja bersama pasangan hidupnya.
Itulah orang-orang yang datang ke dalam undangan perjamuan kawin tetapi tidak memakai pakaian pesta. Kalau kita ingin ikut pesta itu, menyatu dengan pengantin itu, kita harus kenakan pakaian pesta. Kita harus hidup di dalam kekudusan, kita harus hidup dalam ketaatan, kita harus hidup di dalam kesalehan. Lalu ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Nanti kalau kita tidak mengikuti itu, nanti ditanya kita diam saja malah repot. Karena pertanyaan itu akan ada nanti. Pertanggungan jawab terhadap hidup ini akan ada nanti. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 4. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang. Sebab segala sesuatu telanjang. Dan terbuka di depan mata dia. Terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Orang Kristen jangan hidup seolah-olah tidak ada pengadilan. Sembrono, mulutnya sembrono, ya, tangannya sembrono, matanya jelalatan sembrono, pikirannya sembrono. Karena semua pikiran kita, angan-angan kita, perasaan kita, ucapan kita, itu semua nanti akan dipertanyakan. Semua itu tertulis, ada tulisannya itu. Coba baca dalam Wahyu pasal yang pasal 20. Ayatnya yang ke-12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Terus? Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Oh ya udah. Nanti kayak ada raportnya gitu. Perbuatan kita semuanya akan tertulis dan tidak ada satupun yang dilupakan. Bisa dihapus ya Romo itu? Bisa kalau bertobat. Tulisan-tulisan perbuatan kita yang buruk itu nanti akan ditimpakan kepada kita. Bagaimana menghapusnya? Mengubah kehidupan dan melakukan pertobatan baru itu dihapus. Kalau enggak, ya kita mati dengan bawa beban itu. Jadi yang nyiksa bukan kita sendiri, bukan Allah loh ya. Yang nyiksa kita sendiri. Karena dalam hidup ini kita membebani diri kita, membebani hati nurani kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka marilah kita hidup dengan benar, sehingga pada akhirnya kita sampai kepada tujuan kita diciptakan, menyatu dengan Allah dalam kemuliaan. Kita selesaikan dari dari Matius tadi. Matius 20 berapa tadi? 22 ayatnya yang ke-12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Kita sudah dalam gereja, kita sudah dibaptis, kita sudah dikrisma, tetapi hidup kita tidak ada perubahan. Kita akan ditanya nanti.
Pakaian yang kita pakai bukan pakaian pesta. Makanya hati-hati. Ya. 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, maksudnya para malaikat ini, hamba ini ya. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ngeri kan? Kegelapan yang paling gelap, tapi panasnya seperti panas dapur peleburan api. Itulah neraka. Ya. Campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap. Oh ya, kita akan mendengar ratapan semua orang. Kenapa? Siksaan dari roh-roh jahat yang dengan mereka orang-orang itu tinggal. Sebab orang itu nanti akan masuk ke dalam api kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Nyala ke dalam api yang kekal. Terus? Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tersedia untuk iblis, bukan untuk manusia loh sebenarnya. Neraka itu bukan untuk manusia. Neraka untuk iblis. Tapi kalau manusia mengikuti langkah-langkahnya iblis, ya ikut masuk situ gitu loh. Jadi yang membuat kita masuk neraka itu bukan Allah yang kejam mengazab kita, tidak ada bahasa itu di Alkitab. Itu kita sendiri. Karena hidup kita yang tidak benar, hidup kita yang tidak mengikuti jalannya Tuhan. Ya. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa kertak gigi? Kalau orang menahan sakit, tidak kuat, giginya gitu loh. Karena sakitnya luar biasa, tidak bisa nahan, giginya bergemertak gitu. Sebab banyak yang dipanggil. Oke, kita semua dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apakah kita masuk yang terpilih? Tergantung kita mengenakan pakaian pesta atau tidak. Ya, dipanggil saja tidak cukup, tapi juga dipilih. Masuk ke dalam ruang pesta saja tidak cukup, tapi juga harus mengenakan pakaian pesta. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan serius, hidup dengan ketaatan, hidup dalam kesalehan, sehingga ketika kita meninggalkan tubuh nanti, kita menemukan tempat sukacita itu. Dan akhirnya kita menyatu dengan Allah di dalam cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.